sekarang sudah ada SK baru untuk merevisi itu, menstudi kembali dengan melibatkan local player, ya, local NGOs, local aktivis, local peneliti dari universitas lokal dan seterusnya. Karena memang itu juga satu corrective action dari Ibu Menteri LHK bahwa ya kalau memang kemarin itu ada banyak masalah penolakan dan segala macam, let's do it again with the more comprehensive dialogue. Itu SK-nya udah terbit dan akan dilakukan review itu. Saya kira kekhawatiran aktivis di Bandung dan sekitarnya memang karena kondisi Bandung yang hutannya kita tahu banyak problem, hutan-hutan lindungnya banyak masalah dengan pertanian sayuran yang penuh dengan pupuk kimia dan pestisida misalkan, dan mungkin kemungkinan longsor. Saya kira itu menjadi catatan untuk seluruh, bukannya di Jawa, tapi di Jawa adalah mountain ecosystem itu wilayah sensitif, ya, ekosistem gunung. Karena daerah tinggi di atas 800 sayuran sudah berkembang dan seterusnya dan menjadi masif, dan itu problem lingkungannya besar. Karena itu kita melakukan corrective action, corrective policy. Nah, lalu juga saya mendorong pengelolaan cagar alam bersama siapa saja yang mau ikut membantu mengelola itu. Karena iya, kolaboratif manajemen itu bisa dilakukan untuk membantu pemerintah, bersama-sama pemerintah membuat perencanaan bersama mengelola suatu kawasan, apakah cagar alam, suaka marga satwa. Ya, sebetulnya pengelolaan ini problem real. Cagar alam itu dikelola dengan cara menjaganya, sehingga proses alaminya bisa terjadi dan kita bisa melakukan studi tentang itu misalnya. Karena cagar alam sebagai natural capital, dia kalau utuh, misalkan Gunung Gede yang masih utuh itu 21.000 hektar, proses alaminya akan terjadi terus di situ. Itu bisa dipelajari. Dulu Gunung Gede adalah dari cagar alam, Cimungkat dan beberapa cagar alam yang tua, ya, dijadikan satu jadi taman nasional. Memang cagar alam ini kemudian orang mengatakan manfaatnya apa, ya riset sebetulnya. Jadi tujuan pengelolaan cagar alam adalah memastikan bahwa riset-riset dilakukan di situ. Nah, orang masuk karena riset boleh, orang untuk education boleh, seperti yang dikembangkan cagar alam Sempu yang dibantu oleh Malang, oleh Rosek dan teman-teman, ya. Itu karena itu, dan ada gerakan baru menurut saya tentang kelompok yang ingin menjaga cagar alam, dan itu sangat bagus. Dan saya justru partisipasi publik ini itulah yang perlu didorong, dan saya meminta nanti segera ada dialog di Bandung tentang kolaboratif manajemen dan isu-isu pengelolaan kawasan konservasi. Ada SK baru tentang tim, ya, itu menjadi bahan bakar untuk bahan baku untuk terbitnya SK baru. Apa saja yang akan dilakukan di riset ulang lagi, misalkan mengapa cagar alam, ya, lalu mengapa begitu luas, karena di situ ada geotermal. Ya, geotermal menurut aturan sekarang kan tidak boleh di kawasan konservasi. Jadi sebagian dari tempat geotermal itu dijadikan dievaluasi fungsi menjadi hutan lindung atau menjadi taman wisata alam. TWA, berarti pemanfaatan. Iya, ya kita pro panas bumi karena itu energi bersih sebetulnya. Itu kan kayak kalau dibandingkan dengan batu bara, dia top, ya, hampir top, karena hidropower, ya, dia kan tidak membakar fosil. Itu kaitannya juga dengan pemanasan global, dan itu sebetulnya kait-mengkait itu. Luasannya, yang alasannya kan luasannya itu kenapa sebegitu luas itu kan, mungkin ada hampir 1000 atau berapa. Seperti cagar alam di Jawa Barat bagus itu, cagar alam
Yang di Cianjur apa itu Gunung Tilu, Simpang Tilu relatif walaupun ada masalah, tapi itu. Tapi sebenarnya harus di riset adalah apa manfaat cagar alam itu. Kalau di Ciremai sudah di riset tentang bioprospecting. Jadi ketemu mikroba yang untuk percepatan pertumbuhan akar, anti frost, agar sayuran tidak membeku ketika suhu dingin sekali, misalkan gitu ya. Lalu untuk hama penyakit. Jadi kalau itu manfaat dari bioprospecting, kawasan yang masih utuh itu penting sekali. Di Merapi sedang diriset satu rumput yang antioksidannya tinggi sekali, rumput Merapi gitu. Rumput Merapi. Padahal hanya rumput kan, di dalamnya kan banyak sekali, ada jamur, ada virus, ada macam-macam yang kemungkinan itu menjadi alat penyembuh untuk berbagai macam penyakit manusia modern kan. Jadi itu yang mau kita dorong. Jadi antara komunitas, aktivis ya, peneliti, itu mau saya ajak bertemu untuk membicarakan what is the common agenda untuk apa itu Kamojang, Papandayan, dan mungkin beberapa wilayah konservasi di Jawa.